Sajang Mim. Bye bye. هلا والهيانة 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 وانا وسيني هالقسيني هالقسيني وانا وسيني هالقسيني هالقسيني وانا وسيني هالقسيني. Apa? Baru mandi aku, habis mandi. Ramadan kali ini. Wah, bagus sekali. Mantap ya. Ramai silakan masuk ke sana. Sekarang sudah ada ustadznya ya. Iya, ramai banget sekarang. Alhamdulillah. Siap. Silakan masuk menunggu buka bersama. Siap. Pas banget dibuka. Silakan masuk. Siap. Tukang martabak aja sama video mau pas ngirisnya belum di video mau. Iki wes, HP-ne buka. Wis saya madang saya. Ya, dilihat. Durung wis durung. Kikin. Langsung terobel lagi. Langsung mon. Hanya siji. Mampal daripada Kota video. هلا والهيانة 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 وانا وسيني هالقسيني هالقسيني وانا وسيني هالقسيني هالقسيني وانا وسيني هالقسيني هالقسيني هلا والهيانة 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 وانا وسيني Muter. Seperti gym guys, Mas. Beberapa hal Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa Ramadhanu qalbus sanati idza salimat as-sanatu idza salimat salimat as-sanatu kulluha. Jadi menurut riwayat ini, bulan Ramadan yang sedang kita jalani ini adalah merupakan jantungnya tahun. Jadi dalam satu tahun yang ada 12 bulan itu satu bulan adalah jantung. Satu bulan itu adalah bulan Ramadan. Idza salima, apabila bulan Ramadan itu sukses, selamat kita jalani dengan baik, maka salimat as-sanatu kulluha. Maka kehidupan selanjutnya, bulan berikutnya itu akan baik. Oleh karena itu, mari kita usahakan bagaimana aktivitas kehidupan kita, baik berupa ibadah atau muamalah, itu semuanya baik. Karena ini menjadi fondasi ya, menjadi fondasi kita untuk kehidupan selanjutnya. Dari pentingnya hal itu, maka setiap kali Ramadan Nabi itu selalu berdoa, Allahumma sallimna li Ramadana wa tusallimhu minna
wasallimhu mutaqabbila. Nah, begitu. Jadi Nabi itu minta keselamatan di bulan Ramadan, intinya begitu ya. Bagaimana bulan Ramadan itu menjadi semuanya momentum-momentum baik, dan Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka penting disampaikan bahwa di dalam Ramadan ini ada sesuatu yang mendukung untuk menyelamatkan, ada sesuatu yang merusak. Nah, ini mungkin perlu kita ketahui bersama. Apa saja yang mendukung kebaikan bulan Ramadan? Yang pertama adalah baca Quran. Baca Quran, kita tahu bahwa Ramadan itu, syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Karena di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Maka kita banyak membaca Al-Quran. Ukuran banyak ini sangat kondisional ya. Bagi orang yang punya pekerjaan mungkin disesuaikan. Yang penting ada gitu, walaupun sehari misalnya 1 juz atau setengah juz atau 1 lembar. Yang penting ada dulu daripada tidak ada sama sekali ya. Baca aja, walaupun cari waktu misalnya terserah kapan waktu senggang kita, baca aja satu kaca ya, atau 1 lembar. Yang kedua sedekah ya. Sedekah itu juga digantungkan kepada kemampuan kita ya. Berapapun adanya, yang penting kita melaksanakan sedekah di bulan Ramadan. Ini yang membantu nilai baik di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya bisa juga silaturahim ya. Nah, seperti ini nih. Ini kan kalau kita tarawih sendiri-sendiri di tempat masing-masing, ini kan nggak terjadi silaturahim. Nah, jadi perkumpulan ini banyak sekali manfaatnya, silaturahim. Sedekah juga ini. Paling tidak sedekah itu katanya hadis kan senyum ya. Ketika orang senyum kan temannya senyum juga, bahagia gitu kan. Bahagia. Di dalam sebuah keterangan dikatakan bahwa al-mu'minu alifun ma'lufun. Mukmin itu seharusnya alif, senang bahagia. Di samping senang bahagia, makluf, menyenangkan dan membahagiakan. Nah, ini hal-hal yang bisa membuat Ramadan kita menjadi lebih baik. Kemudian di samping itu juga ada hal-hal yang merusak ya, di bulan Ramadan. Takhbitu khamsatu asya'a. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala di bulan Ramadan, yang bisa merusak Ramadan. Merusak bulan Ramadan itu tidak mesti merusak puasanya. Puasanya bisa sah, tapi pahalanya bisa kobong gara-gara 5 hal ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah berbohong. Berbohong itu memang tidak membatalkan puasa, puasanya tetap sah, tapi pahalanya bisa kobong. Yang kedua adalah mengadu domba, temannya diadu domba, sehingga teman yang seharusnya tidak bermusuhan menjadi bermusuhan, kira-kira begitu. Kemudian hibah ya, menghibah itu artinya membicarakan keburukan orang lain sementara dia tidak ada di situ, itu hibah. Kemudian juga sumpah palsu, bersumpah tapi sumpahnya itu palsu. Sumpah itu kan mengatasnamakan nama Allah ya untuk sebuah kebenaran, padahal itu bohong. Itu namanya sumpah palsu. Kemudian yang kelima, memandang dengan bersyahwat, memandang sesuatu dengan cara bersyahwat. Itu juga bisa merusak. Oleh karena itu 1 bulan ini kita usahakan jangan dulu lah mandang-mandang itu. Memang kan enak mandang-mandang ya. Apalagi kemana, ke kota, ke Seoul ya. Katanya banyak yang bisa dipandang. Tujuh mata ya. Sekarang cuci hati dulu lah.
Nafi mohon. Ya mudah-mudahan kita bisa memperjuangkan itu semua. Eh, masih ada waktu ini ya? Masih Ustaz. Ya, oke. Panjang sekali. Ada yang ini shift sekarang malam ini. Enggak ada. Ya, jadi agak dipanjang aja ya. Ya, enggak apa-apa. Ya, karena ini kotoran sebenarnya ya. Saya kalau kemarin itu kalau sudah tarawih, saya gantian dengan orang mana tuh? Ya, Kirgistan. Kirgistan jadi gantian. Jadi imam gantian. Awal-awalnya itu saya suara agak terganggu, jadi dia jadi imam. Jadi malam lah ya. Jadi setelah tarawih, kemudian mereka itu kajian ya. Saya sendiri di sini. Ya, tidak apa-apa itu. Saya juga buka kitab juga saya. Baik, kita lanjutkan untuk mengisi Ramadan supaya lebih berkualitas kira-kira begitu. Ini kita mengajak dari seson ya. Dari sosan. Iya. Kita dari masjid atau Basosan mengajak kepada generasi-generasi yang ada di Korea Selatan ataupun yang ada di tanah air gitu. Saya mengajak, mari kita membuka kembali Undang-Undang Dasar atau pondasi yang menjadi undang-undang dasarnya orang NU. Nah, ini yang sering dilupakan. Bahkan mungkin di PCI NU ya biar didengar saja ini. Biar didengar nanti nanti ini di share ya. Iya. Biar PCI NU juga mendengar. Iya, siap. Iya. Aman. Saya mengajak supaya kita biar tidak kehilangan undang-undang dasar ya, yang merupakan landasan berorganisasi dan beragama. Jadi kita itu punya undang-undang namanya Muqaddimah Qanun Asasi. Kalau di Indonesia ini kan ada pembukaan undang-undang dasar itu ya. Kita juga punya, bahkan kita lebih awal punya itu. Jadi NU ini sebelum Indonesia merdeka sudah punya undang-undang yang ditulis oleh Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari. Sudah ada itu Qanun Asasi. Qanun Asasinya itu meliputi 39 ayat Al-Quran dan 9 hadis. Itu isinya. Itu yang dijadikan Qanun Asasi di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama ya. Itu Al-Quran 39 ayat dan hadis 9 hadis. Kemudian Qanun Asasi itu dicoba dijelaskan, disyarahi, kalau kitabnya itu ada syarahnya. Disyarahi oleh Ustadz Khairuddin Habsis, dosen Mahat Ali Sukoharjo Situbondo, sekaligus beliau menjadi katib ya, di Mahat Ali. Beliau menulis kitab. Nah, ini saya dikasih PDF-nya ya. Saya sudah beli kemarin tapi lupa nggak saya bawa ya. Nama kitabnya itu adalah Syarhun Latif ala Muqaddimati Al-Qanun Al-Asasi li Jam'iyati Nahdlatul Ulama. Paling tidak malam ini kita membahas satu ayat saja yang ditulis oleh Ki Hashim Asy'ari sebagai landasan di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau mengutip di pertama kalinya itu beliau mengutip surat Al-Furqan ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabaraka. Di dalam tafsirnya itu tabaraka itu artinya takatsara wa tazayyada khairuhu wa ata'uhu. Artinya bahwa sangat melimpah ya. Anugerah Allah itu sangat melimpah. Yang mana Allah telah menurunkan Al-Furqan. Di sini Al-Quran disebut Al-Furqan.
Allah telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad memberikan peringatan kepada seluruh alam. Jadi di dalam ayat ini Al-Furqan disebut Al-Quran disebut Al-Furqan ya. Memang kita tahu bahwa Al-Quran itu banyak namanya. Al-Quran itu nama lainnya Alkitab, kemudian Asy-Syifa, kemudian Al-Dzikru, kemudian termasuk ya Al-Furqan juga, Al-Huda. Banyak sekali nama-nama Al-Quran. Di dalam surat Al-Furqan ini Al-Quran disebut dengan nama Al-Furqan. Kenapa? Di kitab itu dikatakan summiya bihi li faslihi bainal haqqi wal batili wal mu'mini wal kafiri wal halali wal harami. Al-Quran disebut dengan nama Al-Furqan karena Al-Quran itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang mukmin dan yang kafir, antara yang halal dan yang haram. Makanya Al-Quran disebut Al-Furqan. Kemudian di dalam ayat ini Allah menegaskan tentang fungsi dan tugas Nabi. Nabi itu dalam ayat ini disebutkan berfungsi sebagai nadhir, liyakuna lil alamin nadhira, sebagai nadhir. Kemudian di kitab Syarhun Latif ini dijelaskan apa yang dimaksud Nabi itu nadhir. Liyakuna rasulu sirajan wa nuran yahtadi bihil khalqa minal jinni wal insi ila ahkamil Qur'an wa yastadilluna bihi ala tariqil haqqi wa minhajis sidqi. Ya. Nadhir itu artinya bahwa Nabi mempunyai kapasitas sebagai orang, sebagai sosok, sebagai tokoh yang menjadi penerang dan memberi petunjuk kepada makhluk, baik itu jin ataupun manusia, agar mereka jin dan manusia itu berpedoman kepada Al-Quran, berdalil atau menggunakan Al-Quran dengan cara yang benar, dengan metode yang benar. Jadi Al-Quran itu harus difahami dengan benar ya. Jadi untuk memahami Al-Quran seperti kemarin kita kaji bahwa Al-Quran itu ada yang masih ingat? Ada yang sudah jadi ya. Ada yang masih mentah, butuh diproses ya. Memproses Al-Quran itu butuh beberapa fan ilmu. Ya, nanti dijelaskan di bawah itu. Kemudian kembali ke undang-undang tadi. Jadi mengapa Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari mengutip ayat Al-Furqan ayat 1 surat Al-Furqan ayat 1 ini di Syarhul Latif itu dikatakan bada'a Hadratus Syekh muqaddimatal qanunil asasiyyi bihadhil ayatis syarifati tambihan ila anna jam'iyyata nahdlatil ulama'i ja'alat al-Qur'an al-karim wa sunnatan nabawiyyata masdaran asasiyan li hadhil jam'iyyati ala manhajis salafis salih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rawahu al-Hakim wal Baihaqi. Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari memulai kanun asasi itu dengan mengutip surat Al-Furqan ayat 1. Ini ingin menegaskan bahwa NU itu ya, NU itu harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, tidak ada lain ya. Menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah sebagai sumber, sebagai pedoman, sebagai dasar Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi orang NU harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis dengan metode yang benar. Nabi bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, aku meninggalkan dua hal kepadamu. Kalau kamu berpegang teguh kepada dua hal itu, kamu selamanya tidak akan tersesat. Apa itu? Al-Quran, kitab Allah, wa sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Nabi, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang menjadi pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan berpegang teguh kepada Al-Quran? Nah, ini yang perlu dijelaskan. Wal jadiru bidzikri huna anna al-i'timad bil Qur'ani was sunnati inda ahli al-jam'iyyati yatahaqqaqu bi ittiba'il a'immatil mujtahidin min ahli sunnati wal jama'ati alladzina lahum ma'arifu wa 'ulumun rasikhatun fid din. Falaisa likulli ahadin ayyufassira al-Qur'an lafdhan wa ma'nan biduni qawaid at-tafsir as-sahihah kadzalika al-hadits an-nabawiyyah fa inna fahmal ayati ayatil qur'aniyah wal ahadits syarifah tahtaju ila fununin minal ulumi wa la yakfihi maharatul ulumi al-arabiyyati fasbu. Yang dimaksud dengan berpegang teguh kepada Al-Quran itu bagi kaum Nahdliyin, bagi warga NU adalah berpegang teguh kepada pendapat imam mujtahid. Imam mujtahid dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena merekalah yang mempunyai pengetahuan dan ilmu yang mendalam tentang agama. Tidak boleh setiap orang menafsirkan Al-Quran. Setiap orang tidak boleh sembrono menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu kaidah. Kaidah kebahasa Araban, ilmu usul fikih, ilmu ulumul hadis, ulumul tafsir, mantiq, balaghah, sababul nuzul, sababul wurud, ya. Kemudian maqasidus syariah, itu sekumpulan ilmu yang banyak itu adalah ilmu alat untuk memahami apa maksud Allah yang ada dalam Al-Quran, apa maksud Nabi dalam hadisnya. Kemudian di Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu sudah dirumuskan siapa saja orang-orang yang dipercaya paham tentang Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan bahasa Arab yang struktur bahasanya itu bahasa-bahasa tinggi. Orang Arab sendiri pun tidak semuanya paham tentang Al-Quran. Karena memahami Al-Quran itu tidak cukup hanya bisa berbahasa Arab. Tidak cukup. Jadi harus ada ilmu-ilmu lain. Ilmu maqasid syariah, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu mantiq, ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ya. Ilmu sababul wurud, ilmu sababun nuzul. Nah, itu yang harus dikuasai. Yang menguasai itu tentunya adalah para mujtahid. Nah, maka di dalam NU itu untuk urusan fikih sudah dirumuskan. Untuk fikih itu kita ikut 4 mujtahid itu, ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Ini dalam masalah fikih. Kemudian di dalam masalah akidah, ya, kita mengikuti 2 imam besar, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu dalam akidah. Kemudian di dalam akhlak tasawuf mengikuti pendapatnya, madhabnya Imam Al-Ghazali dan Imam Abu Junid Al-Baghdadi Al-Laini. Ini sudah diseleksi, ya, bahwa imam-imam inilah yang punya kompetensi, yang punya kelayakan, kemampuan di dalam menafsirkan Al-Quran yang tidak semua orang bisa menafsirkan itu. Jadi kita tidak boleh sembarangan, ya, mengambil keterangan agama dari orang yang bukan ahlinya, ya. Karena Al-Quran itu bukan Quran, ya. Kalau Quran kan siapa saja bisa memahami. Al-Quran itu bahasanya bahasa tinggi sekali. Maka ada berbagai macam ilmu yang harus dikuasai sebagai alat untuk menafsirkan, menggali hukum-hukum kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Mungkin ini pengantar
pada malam hari ini. Kemudian biasa kita diskusi ya, diskusi sambil menikmati ya, tapi bukan menikmati pandangan. Ya, menikmati yang ada, menikmati buah yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.